Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gue kali ini lagi pengen menuangkan pikiran lagi pengen sharing ke teman-teman semuanya. Ada satu isu besar yang hari ini sedang sangat naik, yang sedang sangat masif, yaitu isu tentang lingkungan. Buat gue, isu tentang lingkungan juga menjadi tanggung jawab gue sebagai anak muda. Bukan hanya sebagai anak muda yang harus peduli terhadap lingkungan, tapi gue juga sebagai hamba Allah, yang dimana Allah juga berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa gue diciptakan ke muka bumi ini bukan hanya sekedar untuk ibadah mahdoh, sholat, zakat, puasa, segala macam, tapi ibadah ghairu mahdoh, diantaranya fil ardi khalifah, menjadi khalifah di muka bumi, ya, menjaga alam semesta, menjaga lingkungan. Itu sebabnya kenapa gue pengen ngerespon terhadap isu lingkungan yang lagi rame ini. Teman-teman, yang sedang bermasalah adalah keadaan iklim di Indonesia dan juga di dunia. Climate change yang tidak berkesudahan itu menjadi isu besar, sehingga seluruh dunia hari ini sedang protes kepada para oligarki, kepada para pemerintahan yang senantiasa menjadi eksploitator alam semesta, menjadi eksploitator lingkungan. Di antaranya banyak sekali kerusakan yang itu gue dapati dari hasil bacaan gue, dari hasil riset, dan juga dari hasil pengalaman gue sendiri ketika gue bermain ke alam. Jakarta iklimnya sudah mulai memanas. Wilayah Tangerang Selatan atau wilayah Ciputat itu menjadi titik iklim paling panas di Asia ini. Gue sebagai warga Tangerang dan juga perbatasan dengan Jakarta merasakan hal itu. Ketika gue pergi di siang hari, sekarang kulit kita kayak terbakar, mudah menjadi hitam. Kemudian ketika kita pergi di siang hari, panasnya udah beda. Jangankan pergi di siang hari, kita tidur nih di rumah siang hari, di depan kipas angin, bangun-bangun keringetan. Ini kan merupakan iklim yang tidak sehat. Bukan karena kipasnya sudah nggak berfungsi, bukan karena kamarnya yang memang panas, tapi karena memang iklimnya sudah sangat jahat hari ini. Nah, di antaranya juga gue merasakan hal ini dampaknya tidak hanya pada kota Jakarta. Gue ini orang yang senang main ke alam. Gue juga mahasiswa yang setahun lalu gue KKN. Gue KKN di desa Sobang, di desa Hariang, kecamatan Sobang, kampung Karangcombong. Di sana luar biasa. Udaranya sangat sejuk, teman-teman. Lingkungannya sangat hijau. Alamnya sangat mendukung untuk kehidupan manusia. Gue merasakan kenyamanan lingkungan di sana. Sehingga ketika gue pulang, gue ada niatan untuk balik lagi. Dan ketika sudah pulang KKN, niatan itu gue wujudkan. Di antaranya gue sudah 2 kali pergi setelah gue pulang dari KKN kembali ke sana. Maksudnya 2 kali sudah kembali lagi ke sana setelah gue pulang dari KKN. Itu ada perubahan lingkungan yang sangat luar biasa. Pulang dari sana, gue lewat wilayah Bogor. Dan di situ gue melewati perkebunan sawit. Tapi aneh, harusnya kalau gue ngelewatin pegunungan dan perkebunan sawit, gue merasakan udara yang sangat segar dan sejuk. Tapi gue merasakan udara yang panas dan berdebu di situ. Dari sisi jauh, gue memandangi ada satu gunung yang sangat indah. Ketika maps gue membawa mendekati gunung itu, ternyata gunung itu terlihat dari dekat sudah tidak indah lagi. Karena separuh daripada gunungnya, bos, bayangin, separuh daripada gunungnya itu dikeruk untuk pertambangan batu. Dan dalam hati gue menjawab, oh ini sebabnya. Kenapa dari tadi gue lewatin wilayah pegunungan tapi kok panas? Ini sebabnya nih. Karena pepohonan yang ada di gunung itu sudah ditebangi. Kenapa itu membawa dampak panas pada wilayah itu? Bos, pohon alami yang ada di hutan atau yang ada di gunung itu berfungsi dalam fotosintesis, menyerap sinar matahari yang sangat panas dan juga gas karbon yang mengelilingi sekitarnya sehingga udara menjadi sejuk. Itu ketika pohon melakukan fotosintesis. Pohon sedang berfotosintesis sehingga udara sekitar menjadi sejuk. Nah, gawatnya kalau seandainya pohon ditebangi, sudah tidak ada lagi di wilayah itu yang menyerap sinar atau panas matahari dan gas karbon yang mengelilingi udara lingkungan sekitarnya. Ya udah, yang kita terima dari matahari bukan hanya cahayanya saja, pun berikut dengan panasnya. Dan itu yang kita alami di Jakarta sekarang, karena di Jakarta udah gedung-gedung semua, udah nggak ada pohon, udah sangat minim. Itu sebabnya udara di Jakarta sudah sangat rusak. Udara di Jakarta sudah sangat tidak baik. Kemudian gue berangkat untuk kedua kalinya. Pergi lagi. Gue merasakan dampak lingkungan atau dampak semesta yang berbeda lagi. Ya gue nikmatin di Karangcombong. Gue pergi ke sana alasannya itu karena gue merasakan di Jakarta lingkungan sudah tidak sehat. Ya gue pengen dah nginep di sana 4 hari paling tidak merasakan udara segar. Sampai di sana alhamdulillah gue merasakan udara yang sangat segar. Lingkungan yang sangat hijau. Tapi anehnya, ketemu dengan orang-orang sana itu banyak dari bapak-bapaknya yang sekarang lebih suka lepas baju, artian telanjang dada gitu loh, jadi nggak pakai baju. Ditanya, kenapa pak suka kayak gini? Gua tanya gitu, apa kata bapaknya? Iya Ki, akhir-akhir ini lingkungan lagi panas banget, hawanya lagi panas banget, kenapa ya? Padahal gue ngerasain kedinginan dan kesejukan di sana, tapi orang sana asli itu merasakan dampak iklim yang sudah semakin berbeda.
Artinya apa? Dampaknya sangat luar biasa. Kerusakan iklim ini sudah betul-betul terasa, bahkan di wilayah yang harusnya sejuk sekalipun. Bahkan di wilayah pegunungan yang harusnya orang-orang itu merasakan kesejukan lingkungan hijaunya, tapi mereka merasakan panas. Dan kita sebagai seorang pemuda, gue juga sebagai seorang pemuda, kita sebagai manusia, nih khalifah fil ardi, bertanggung jawab atas isu-isu itu. Gue pengen menanggapi dari sisi ya tadi, satu dari sisi ekologi atau lingkungan, yang kedua, gue pengen menanggapi dari sisi Islam dan juga sejarah filsafatnya. Islam memandang teman-teman bahwa manusia itu diciptakan di muka bumi untuk menjadi khalifah fil ard, bukan fis sama. Ya, menjadi penjaga bumi, bukan penjaga langit. Yang lu bangun gedung-gedung setinggi langit untuk menggapai langit percuma, karena Allah menciptakan kita di sini itu untuk menjadi penjaga bumi. Ya diantara jangan rusak alam, jangan eksploitatif. Jangan menjadi seorang yang eksploitator. Ini alam diciptakan cukup untuk manusia, tapi tidak cukup untuk ketamakan manusia. Itu tidak cukup. Kita tidak ada puasnya. Pengusaha-pengusaha kota, oligarki-oligarki, pengusaha-pengusaha tambang yang membuat pertambangan. Bayangin di Lebak sana, itu wilayahnya masih sangat hijau. Pegunungannya masih sangat luar biasa. Ketika gua ke pantai Sawarna, sekitarnya masih sangat asri, masih sangat bagus. Tapi di ujung mendekati pantai Tanjung Layar itu ada satu pertambangan semen yang sangat merusak pemandangan. Enggak banget, sudahlah merusak pemandangan yang hijau karena itu berdiri pertambangan besar di situ, dan juga merusak lingkungan. Kenapa? Karena sudahlah airnya beda dengan wilayah pantai yang lainnya pada saat itu, dan debu dari semen itu kemana-mana, dan itu sangat buruk menurut gue buat orang yang tinggal di sekitar situ. Buruk untuk kesehatan mereka gitu loh. Manusia di zaman sekarang sudah keluar dari fitrah bagaimana Tuhan menciptakan mereka di muka bumi, yaitu untuk menjaga bumi ini. Dan Allah juga berfirman loh dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 yang bunyinya, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'tihu kullaha kullahinin bi idzni rabbiha. Allah memberikan isyarat bahwa manusia itu hidupnya berdampingan dengan alam untuk mencukupi kehidupan mereka. Alam itu didampingkan dengan manusia, kata Allah, itu untuk mencukupi kehidupan kita. Makanya kita diibaratkan kalimat yang thayyibah kasyajaratin thayyibah, kalimat yang suci. Kalimat yang suci ini bisa luas maknanya, bisa orang yang ucapannya baik, atau juga kalimat syahadat, artinya orang yang Islam, orang yang mengaku bersyahadat. Kasyajaratin thayyibah, dia itu harusnya seperti pohon yang baik. Loh, kita diisyaratkan seperti pohon loh. Asluha tsabitun, akarnya menjulang kuat ke bawah, wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Tu'tihu kullaha kullahinin bi idzni rabbiha. Kalau akar sudah kuat, kemudian cabang juga menjulang ke langit dengan kuat, pasti dia menghasilkan buah yang ranum. Manusia akan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi manusia sekitarnya tuh. Itu logikanya. Kita diciptakan, ini kata Allah diibaratkan seperti pohon, diibaratkan seperti alam. Bayangin coba. Tapi kita kok eksploitator. Dan Allah juga nggak salah menyebutkan di dalam Quran surat Ar-Rum yang bunyinya dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sekarang sudah terlihat jelas, kata Allah, kerusakan di muka bumi dan di laut karena ulah tangan manusia. Apa ulah tangan manusia? Yang tadi udah gue jelasin. Bikin pertambangan di pegunungan, bayangin, tambang nikel, tambang perak, tambang emas. Bayangkan coba. Pertambangan batu di Bogor itu kan dampaknya ke Jakarta sangat memanas, jadi panas udara kita. Ayolah kita perbaiki. Ini dari segi Islam. Islam sangat memperhatikan, Islam sangat aware, Islam sangat care bahwa manusia itu harus peduli dengan lingkungannya. Tapi di sini ada masalah nih bos. Kita kadang mengaku Islam, kita gelar pengajian besar-besaran, yang dihasilkan itu bukan kesolehan, yang dihasilkan itu bukan iman, yang dihasilkan bukan wawasan, tapi sampah. Bayangin, sampah makna letterlek. Jadi kelar pengajian, botol aqua di mana-mana. Kelar pengajian, plastik di mana-mana coba. Kelar pengajian, plastik bekas somai, plastik bekas otak-otak, plastik bekas segala macam itu di mana-mana. Loh, Islam di mana kita kalau kayak gini terus? Nah, ini gue mengajak buat semuanya, yuk udah. Caranya gimana? Less waste, kurangi sampah. Ya mungkin dari kita nih, manfaatkan apa yang ada di alam sekitar kita. Coba, jangan lagi gunain plastik. Mana bisa bang, zaman sekarang gak gunain plastik. Oke, gua masuk pada pandangan filosofinya. Gini teman-teman, dalam sejarah kebudayaan kita, sejarah tanah Jawa nih misalnya, atau sejarah tanah Nusantara, nenek moyang, bapak moyang kita itu senantiasa hidup berdampingan dengan alam. Dan lu kalau mau main, masih mau melihat keadaan seperti nenek moyang kita dulu cinta dengan alam itu seperti apa, sekarang masih bisa lu nikmatin. Lu masih bisa melihat kondisi di zaman dulu.
tapi masih ada di zaman sekarang. Kemana? Kita coba deh, coba lu jalan-jalan ke suku Baduy yang ada di Lebak, Banten. Nah, di situ lu bisa menikmati bahwa manusia itu bisa loh hidup menjadi manusia yang sejahtera, menjadi manusia yang bahagia tanpa mengeksploitasi alam dan berkecukupan hidup dengan alam. Orang-orang Baduy kayak gitu. Bayangkan, dia rumahnya teman-teman, Baduy dalam ini ya, Baduy luar udah sedikit modernisasi. Baduy dalam itu tidak menggunakan semen atau tidak menggunakan listrik yang dapat mencemari lingkungan. Baduy dalam rumahnya itu langsung dari bambu, rumah panggung. Dia buat sekuat-kuatnya, itu dia bisa loh. Atapnya dari jerami. Kita bisa. Jadi Baduy dalam itu ada pemisahan tong sampah antara organik dan anorganik. Bayangin, ada tempat pemisahan sampah. Kemudian sungainya masih asri banget. Dan ketika kita berkunjung ke sana, kita nggak boleh bawa sabun, kita nggak boleh bawa odol, nggak boleh bawa sampo. Kenapa? Karena itu akan mencemari sungai mereka. Dan ini potret kehidupan nenek moyang kita di zaman dulu. Nenek moyang kita di zaman dulu itu hidup memanfaatkan alam tanpa eksploitatif. Kisah ini gue tuliskan di dalam buku gue yang baru terbit kemarin, yaitu Di Pulau Kebenaran Itu Aku Menetap. Makanya foto di cover itu gue terinspirasi dari hasil potretan temen gue, pemuda kampung sana yang memotret gue ketika gue lagi berjalan di sekitaran suku Baduy. Kenapa? Karena betul-betul menyatu dengan alam, memanfaatkan alam. Ketika gue kesana juga, orang-orang satu kampung atau kampung tempat gue KKN itu kalau bikin gula merah teman-teman. Jadi bikin gula merah, dia ambil air nira, kemudian digodok menjadi gula merah tanpa campuran apapun. Ketika sudah menjadi gula, apakah dikemas dengan plastik? Seperti makanan-makanan frozen food hari ini? Enggak. Dikemas dengan, bayangkan, dengan daun pisang yang sudah kering. Jadi daun pisang yang sudah kering itu digunakan untuk mengemas gula merah itu, kemudian diikat. Ikatnya pakai apa? Tali plastik? Tidak pakai tali plastik. Ikatnya pakai apa? Pakai bambu yang dikikis kecil-kecil sehingga itu bisa menjadi tali. Ini potret kehidupan nenek moyang kita di zaman dulu itu menyatu dengan alam. Mana buktinya? Sultan Agung. Kalau Anda baca tentang biografinya Sultan Agung, itu Sultan Agung, teman-teman, bikin senjata untuk menyerang Batavia itu memanfaatkan bambu yang ada di sekitar hutan. Dan bambu ini kalau seandainya sudah menjadi sampah, dia kan menjadi sampah organik yang mungkin bisa terurai dengan tanah. Kalau kita sekarang apa-apa serba mesin, serba stainless, serba besi, serba plastik, yang itu ratusan tahun pun nggak bakalan hilang di telan tanah. Bayangkan itu, Sultan Agung di zaman itu. Yang kedua, tanda filosofis bahwa masyarakat zaman dulu, kita punya sejarah yang cinta lingkungan, tapi kenapa hari ini kita merusak lingkungan? Mana sejarah kita yang cinta lingkungan? Nih, buktinya. Lihat, orang-orang di zaman dulu, nenek moyang kita itu punya nama yang menyatu dengan alam. Ada namanya Sisingamangaraja. Dari kata singa. Ada namanya Kiai Kebo Kandigoro. Kemudian ada Paku Buwono. Paku itu artinya paku, Buwono itu artinya bumi, buana. Bumi itu alam. Hamengku Buwono. Itu nama-nama yang mengindikasikan manusia itu hidup satu dengan alam. Mereka cinta kepada alam. Mereka juga, nenek moyang kita dulu kalau bikin makanan itu pakai bahan alam. Bayangin kue, yang kue-kue pisang itu kan pakai daun pisang loh. Bayangkan coba. Loh, kenapa hari ini kita sangat eksploitatif? Nah, ini gue pengen memandang dari segi bahwa secara filosofis, secara historis, kita ini tidak punya rekam jejak buruk terhadap lingkungan. Tapi hari ini, kenapa kita ketika mengikut berkiblat pada peradaban barat, kita malah ikut-ikutan menjadi orang yang eksploitator? Yuk, kita mulai sadar, kembalikan kita pada masa sejarah kita. Sejarah bukan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang klasik, orang yang kuno. Enggak, justru sejarah akan mengembalikan manusia, atau filosofi lingkungan akan mengembalikan manusia menjadi manusia yang hidup sesuai dengan fitrahnya. Kalau lu takut disiksa di neraka nanti, lu baca firman-firman Allah yang berkaitan dengan lingkungan. Harus lu apain lingkungan? Di antaranya tadi, 3 ayat tadi sangat memesankan kepada kita bahwa kita ini harus menjaga lingkungan loh. Kita harus jaga lingkungan kita. Kita ini diciptakan oleh Allah ketika bumi masih kosong, tidak ada yang mempenghunikan. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjaga, bukan merusak. Fil ardi khalifah, menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi, penjaga di muka bumi, bukan perusak. Jadi kembalikan diri kita kepada fitrah kita. Mungkin itu teman-teman, supaya ini bisa membuka wawasan kepada teman-teman, dan juga ini menjadi bagian tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya, ya Allah, saya sudah bertanggung jawab terhadap isu lingkungan yang hari ini sedang sangat buruk-buruknya. Cukup dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.